ini kami hamba-hambamu ya Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami. Bahkan kami buka seluruh hati kami di hadapan-Mu. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi Tuhan. Tahirkan, sucikan hati kami. Dan layakkan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin terselip ada kecewa, ada kebencian, mungkin ada luka hati, tapi hari ini Tuhan kami mau Tuhan bereskan semua dari hidup kami dan baru hidup kami Tuhan. Beri kami hati yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, buat kami bisa menangkap isi hati-Mu, menangkap apa yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan, seruan dan doa kami semua kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan tuh. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih di bulan Juni, atau tepatnya di minggu terakhir bulan Juni. Bulan ini kita bicara tentang perkenanan Tuhan. Saudara, bicara tentang perkenanan Tuhan, itu sangat dalam sesungguhnya kalau kita mau menyelami. Saya tadi malam browsing perkenanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Apa itu perkenanan? Atau berkenan? Dia artikan di sana sesuatu yang menyenangkan, menyukakan, disetujui. Nah, kurang lebih itu pengertiannya. Jadi kalau kita bicara tentang perkenanan Tuhan, sesungguhnya bicara sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang Tuhan setuju dengan itu untuk kita kerjakan. Bicara tentang perkenanan bukan hanya bicara tentang sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, tetapi lebih dalam lagi sampai hati kita. Kalau segala aktivitas mungkin orang berbuat baik, orang nolong orang, ya orang akan mengatakan dia berbuat baik. Tapi jangan heran ada orang kelihatannya baik tapi kejam sekali sesungguhnya. Kita tahu Yudas Iskariot pada waktu berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemane, apa yang terjadi? Apa yang mula-mula Yudas lakukan? Dia merangkul mencium Tuhan Yesus. Dia ingin menunjukkan bahwa dia mengasihi Yesus. Tetapi ada agenda tersembunyi dalam hatinya. Dia mau menyerahkan Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang dilihat mata, yang kelihatan baik, belum tentu benar. Tetapi yang benar, pasti akhirnya baik. Walaupun pada mulanya orang belum tentu menganggap itu baik. Misal sebagai contoh nih. Ada seorang gembala mendapati dombanya mau jatuh ke dalam jurang. Wong angkon wedhus iki main jeglok jurang, cempe. Ya, masih kecil. Lihat itu seorang gembala, dia akan ambil tongkat. Waduh, kayaknya nek ra disegah jatuh. Diteriakin, "Hoi, nggak ngerti." Dia tetap saja. Lalu diambil sebatang kayu, dia lemparkan kayu itu ke arah domba itu. Kena kakinya dan dia terjatuh. Tapi nggak sampai ke jurang. Sebagian akan berpikir, kejam sekali. Kaki anak domba itu jadi patah. Saudara dikasih Tuhan, andai tidak dilempar itu, dia akan tetap lari. Kunyil. Tahu ya, anak domba itu nek melayu gitu. Sikil papat nunggu bareng. Ini kayak cempe, kayak pedet juga sama anak sapi itu juga gitu. Ya, suka loncat-loncat gitu. Dilempar pakai kayu, kena pas kakinya sehingga dia terjatuh. Nggak jadi masuk jurang, tapi dia terjatuh di situ dan kakinya patah. Andai domba itu berpikir seperti manusia, mungkin dia akan berkata, "Tuanku jahat sekali. Aku dilempar kayu.
kakiku sekarang gak bisa buat jalan. Saudara dikasih Tuhan, kelihatannya gak baik kan? Tapi langkah benar. Kalau enggak, masuk jurang, mati. Saudara aku dikasih Tuhan. Kadang Tuhan pun mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita yang seakan-akan menurut kita nggak baik. Coba kita belajar mengerti isi hati Tuhan supaya kita nggak salah paham. Ada begitu banyak orang salah paham dengan Tuhan. Di Alkitab ada banyak contoh orang yang salah paham dengan Tuhan. Ada orang yang menerima talenta satu salah paham dengan Tuhan. Ada orang yang dia punya saudara, dia ini yang sulung, yang bungsunya meninggalkan rumah, akhirnya hartanya habis, pulang lagi. Waktu kembali diadakan pesta, si sulung gak mau masuk rumah. Dia berpikir bapaknya gak adil. Saudara dikasih Tuhan, bukankah karena tidak mengerti sehingga orang buat penilaian? Bicara tentang perkenanan itu sampai ke dalam hati. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Saya bacakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ia ini siapa? Habel. Kita tahu kisahnya. Kain dan Habel mendapatkan pelajaran dari orang tuanya. Saya yakin, walaupun tidak dijelaskan, tetapi mereka bisa ngerti bagaimana harusnya bersikap kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan korban atau persembahan. Kain adalah seorang petani. Akhirnya dia bawa hasil pertaniannya kepada Tuhan. Habel adalah seorang peternak. Saudaraku, kalau kita mempelajari kisah itu agak unik sebetulnya. Sangat tidak lazim pada zaman itu orang beternak. Artinya ini domba yang dikorbankan inilah domba yang sudah dipersiapkan, dipelihara sedemikian rupa oleh Habel. Lalu kedua-duanya memberikan korban. Dan firman Tuhan mengatakan karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Perhatikan karena apa? Iman. Berarti di sini Tuhan melihat imannya si Habel. Kenapa nggak Kain? Berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam diri Kain. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, di sana dikatakan Tuhan menegur Kain setelah korbannya tidak diindahkan. Diindahkan tidak digatekke jawabannya. Yang diperhatikan, yang diterima korbannya Habel, punyanya Kain tidak. Sehingga timbul panas hati, mukanya muram, ditegur Tuhan. Dan singkat cerita, ternyata yang terjadi bukan hanya kecewa. Hati-hati, kekecewaan bisa berujung pembunuhan. Inilah yang dilakukan Kain terhadap Habel. Persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Iman. Kalau kita perhatikan nanti ke depannya, ini makanya perjalanan berikutnya korban-korban itu selalu melibatkan yang namanya darah yang dicurahkan. Darah domba, darah lembu waktu itu. Itu semua adalah gambaran dari korban sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus ketika disalibkan. Kok Habel bisa tahu itu berhubungan dengan pengorbanan Yesus? Iman. Mungkin dia nggak ngerti, tetapi dia sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesungguhnya gambaran nanti yang Tuhan mau kerjakan. Jadi iman menjadi salah satu hal penting untuk seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 10 ayat 38.
Saya bacakan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri dari imannya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Perhatikan. Iman membuat orang berkenan di hadapan Tuhan. Orang mengundurkan diri dari imannya, Tuhan tidak berkenan. Jadi, betapa pentingnya iman ini bagi kita. Apa tuh iman? Banyak pengertian iman. Salah satunya tentu kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita. Bukan hanya itu, saudara. Iman itu bicara tentang ini loh, percaya kita kepada Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita mempercayai Tuhan tanpa ada curiga, tanpa ada salah paham. Seperti saya bilang tadi, contoh di Alkitab ada anak sulung yang salah paham, dipikirnya ayahnya lebih sayang kepada adiknya. Juga orang yang terima 1 talenta yang dia tidak gunakan talentanya, tapi dia kubur. Salah paham. Ada lagi, ada pekerja kebun anggur, dibuat kesepakatan sehari sedinar. Ya, perjanjiannya saya dengan Mas Aci misalnya, sehari sedinar. Oke, dia kerjakan, dia berangkat pagi-pagi. Jam 9 ketemu Pak Dodo. Kamu nganggur toh? Ayo masuk. Ikut juga dia kerja. Kamu juga toh? Jam 12 ikut. Jam 3 ikut. Jam 5 ikut. Wah. Ingat, Alkitab mencatat perjanjian dibuat dengan siapa? Yang pertama. Begitu selesai, ya sekitar jam 6 sore kumpul semua. Lalu yang belakangan datangnya dulu. Pak Karim, enggak, sak dinar. Pak turun, ya senang. Mas Haji, waduh aku ini padahal duit berarti aku lebih oke. Waktu itu, ya sak dinar. Loh, kok bodoh? Mulai was-was dia. Berikutnya yang datang jam 9 pagi, ya sak dinar. Oh, makasih. Begitu giliran ya sak dinar. Semangat esuk umun-umun. Hah? Kok cuma sedinar? Loh, lali toh. Salah paham, dipikir Tuhan ini loh. Jahat sekali nih, gitu loh. Oh, sosial aku yang datang dari pagi dengan dia yang kerja 1 jam sama. Sampai Tuhan berkata apa? Firman-Nya katakan, apa salahnya kalau aku bermurah hati? Itu kan punya aku. Suka-suka aku dong. Kita mau ada perjanjian dengan yang lain kan saya nggak janjiin nanti kamu tak kasih berapa. Tapi dengan kamu aku buat perjanjian. Salah paham. Kalau kita mau mengejar perkenanan Tuhan, kerjakan apa yang disukai Tuhan. Dan jangan pernah salah paham. Percaya bahwa Tuhan itu baik, titik. Sekalipun keadaan kita sedang kurang baik, Tuhan tetap baik. Aku sedang sakit, Tuhan tetap baik. Aku sedang kempes dompetku, aku berkatakan Tuhan tetap baik. Bukan aku baik ya, Tuhan baik. Amin. Mari belajar, jangan sampai keadaan mengubah cara pandangmu. Kalau engkau punya iman yang benar, keadaan seburuk apapun yang terjadi atas hidupmu, engkau tidak akan pernah menjauh apalagi mengundurkan diri dari Tuhan. Itu baru orang yang benar-benar beriman. Ingat, iman itu diuji oleh Tuhan. Iman selalu melalui proses pengujian. Jadi kalau diizinkan kita berdoa kok seakan-akan gak dijawab Tuhan, kok masalah datang bertubi-tubi, hidupku kok seperti ini. Sudah aku dikasih Tuhan, dengar baik. Kalau engkau sungguh mengasihi dan juga percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, jangan kendor imanmu. Tetaplah percaya. Sekalipun ya imannya itu loh. Seperti Habakuk gitu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ini, yang buruk-buruk semua, aku akan tetap berada dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Understatement, yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Mesti diselamatkan sekalipun mengalami keadaan yang buruk. Ya, itu yang pertama tadi bicara atau iman. Ya, perkenanan Tuhan itu berkata dengan iman. Yang kedua, untuk mengalami perkenanan Tuhan, coba lihat 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Perhatikan, apakah Tuhan berkenan kepada korban-korbanmu, persembahan-persembahanmu melebihi daripada engkau mendengarkan suara Tuhan? Jadi ini konteksnya tentang Saul. Dia diperintahkan oleh Tuhan melalui hambanya yaitu Samuel, tetapi tidak mentaati. Tidak melakukan, semuanya dihabisi. Itu kan perang tuh itu. Musnahkan semua, dia sisihkan domba-domba tambun dengan alasan ini untuk korban kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat-sangat berbahaya. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan kita mendengarkan Tuhan, kita jadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan kita mendengarkan Tuhan, kita bisa bertindak dalam ketepatan. Jadi nggak salah. Jadi bukan karena rekayasa kita, bukan karena pikiran kita, bukan karena apa yang baik menurut kita. Kadang-kadang yang kita anggap baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Maria, ini sudah saya contohkan berkali-kali ini. Duduk diam dekat kaki Tuhan, orang ngopo-ngopo gor duduk dia mendengarkan. Marta sibuk. Tuhan negur Marta, Marta, Marta. Susahkan diri dalam banyak hal, tapi hanya satu yang perlu, Maria gitu. Malah Maria yang dipuji. Kenapa? Maria mendengarkan Tuhan. Sehingga tahu apa sesungguhnya maksud Tuhan, tahu apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga bisa bertindak dengan tepat. Jadi mendengarkan Tuhan itu kunci penting. Bukan berarti korban tidak penting. Zaman dulu korban itu penting sekali. Tetapi korbannya Saul tidak dikenan Tuhan karena tidak mendengarkan apa perkataan Tuhan. Ya, jadi belum tentu loh apa yang kita anggap baik. Aku mau memberikan persembahan yang terbaik menurut kita, belum tentu itu yang terbaik. Aku beri yang banyak, belum tentu banyak itu pasti yang terbaik. Beri yang terbaik, bukan banyaknya, tapi yang terbaik. Yang terbaik selalu dari sini muncul. Ya, jadi bukan dari sini mikir, wah, nek aku ngasih oke, aku mesti lebih diperhatikan, aku lebih gini. Itu gini kan? Tapi dari sini hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh. Makanya Tuhan Yesus memberikan pujian kepada janda miskin yang cuma kelutik itu, koin itu. Sementara yang lain mungkin banyak persembahannya. Tetapi janda ini memberi lebih dari mereka semua. Ini hati loh, butuh hati memberi seperti itu. Karena apa? Yang lain memberi dari kelimpahan, kelebihannya. Punya sak yuto persembahan, katakanlah 50.000, wah banyak. Tapi masih ada 950, cukuplah untuk hidupnya. Sementara si janda punya duit 1.000 persembahkan, 10.000 katakanlah, apa 20.000 persembahkan semua. Artinya hari itu nanti dia puasa. Itu yang terbaik dari hatinya karena mengasihi Tuhan. Bukan nominalnya. Bukan berarti juga kalau yang terbaik itu nominalnya kecil. Enggak juga. Belajar berdoa, Tuhan, Engkau mau berapa ya? Coba nih belajar untuk beri persembahan. Ya, saya kadang-kadang sungkan ngomong persembahan, tapi kita ngomong ini persembahan buat Tuhan. Doa, Tuhan, aku mau beri berapa? Aku habis promosi dapat bonus gede-gedean Tuhan. Ya, persembahkan semuanya. Wah, saya enggak. Tapi kalau Tuhan bicara, ya monggo. Tapi kalau enggak jangan. Tuhan bicara cuman berikan saja, katakanlah 1/5 misalnya. Sudah berikan semuanya, juga enggak berkenan. Bukan itu yang aku mau, kau enggak taat. Karena sisanya itu aku mau kau berikan si A, si B, si C. Bisa saja Tuhan mau gitu. Ya, belajar taat ya dengan mendengarkan Tuhan. Berikutnya 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang menyukakan Tuhan? Yang disukai Tuhan? Hati. Hati yang seperti apa? Hatinya Daud. Hati Daud ini hati yang mengasihi Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dia bawa kecapi sambil mengembalakan kambing domba, dia memuji-muji Tuhan. Pujiannya tulus,
bukan karena disuruh-suruh, bukan diajak WL. Waktu itu nggak ada WL-nya, dia di Padang sampai sendirian, tapi hatinya memuliakan Tuhan. Ini loh hati yang luar biasa. Jaga hati kita supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-3 dan 4. Sorry agak cepat saya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Hati, tangannya bersih, tindakannya benar, hatinya murni. Hati yang murni itu gimana toh? Tidak ada tendensi apa-apa. Ketika nolong orang juga orang golek pamrih. Ya, ketika sedang membantu orang itu tulus dari hati. Memuji Tuhan bukan karena aku dilirik kok kono, aku diulatke kok karo PKS ku. Ya aku ketok ngangkat tangan lah, bukan gitu, tapi dari hati. Amin. Ya, itu ya, hati yang tulus dan murni itu dikenan Tuhan. Tuhan berkenan yang demikian. Berikutnya, apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Roma 12 ayat 1 dan 2. Mesti hafal nih. Roma 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai satu aja, ya. Perhatikan di sini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya, itu ibadah yang sejati. Kalau di ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuaran budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi sekali lagi mempersembahkan hidup kita. Tubuh bukan hanya badan tok. Ini bicara seluruh tubuh. Saya coba cari referensi. Ada yang mengatakan bahwa ini tubuh ini artinya seluruh hidupnya. Mempersembahkan itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dengan kita senantiasa mencari kehendak Tuhan dan melakukan apa yang disukai Tuhan, itulah sesungguhnya dikatakan berkenan. Berkenan artinya Tuhan senang dengan itu. Misalnya satu kali ada teman datang, ya, teman datang ke rumah, kita suguhi duren. Wah, duren katanya apa namanya? King of fruit ya, betul? Gak tahu, bener nggak itu? Rajanya buah ya, duren tuh mahal tuh. Wah, tamunya datang kasih duren. Wah, luar biasa nih, ini bagus sekali. Duren apa namanya? Montong, apa Petro, Musangking atau apalah pokoknya yang wah, apalagi nggak musim. Ya. Lagi era musim, satu-satunya durian yang gede dan luar biasa. Tamu datang, durian dikeluarkan, tamunya muntah-muntah. Apa? Aku runtuh ya durian, mungkin durian menyiksa aku. Wah, ini salah ini. Artinya apa yang baik yang dipersiapkan ternyata tidak berkenan. Jadi sekali lagi, kalau mau tahu yang berkenan, coba dekat dengan tamunya. Besok mau main ke rumah, mau disiapkan apa? Ini saya sudah siap-siap. Besok Minggu kita ulang tahun. Yang lain ini adalah Pak Ngandul Gusti, Pak Yusak Sejodo, pencipta lagu Ngandul Gusti. Ya, saya sudah ancang-ancang. Mau disiapkan apa, Pak? Ya, itu loh. Kedepannya apa? Nggak salah paham. Tiwas juga itu dan ngoyo senggulak larang-larang. Ternyata nggak suka, lah rugi gitu loh. Nek Pak Yusak seneng sih gitu. Ya, jadi sekali lagi caranya apa? Dekatlah dengan Tuhan. Kalau engkau mau menyenangkan Dia, kalau engkau mau apa yang dikehendakinya, dekat dengan Tuhan, dengarkan Tuhan, kuncinya itu. Dengan engkau mendengarkan, engkau akan tahu, oh, Dia ingin begini, ingin begitu. Jadi sekali lagi bukan seperti yang kita pikir. Saya pernah satu kali ini mau jemput teman hamba Tuhan. Mobil saya itu kan, karena istri saya itu nggak suka yang wangi-wangi.
Saya coba cari wangi-wangian ceritanya. Tak kasihkan di mobil, wes rapopo lah. Ternyata teman saya itu mobil wangi nih. Gitu. Gak betah dia ternyata. Akhirnya saya plastiki, saya bungkus plastik tak deleke di itu bagian dekat ban belakang di bagasi itu. Wah, ternyata doyan wangi toh. Saya pikir kan kebanyakan orang suka wangi kan. Mobil wangi daripada mobil apek. Mobil saya sih nggak apek sih. Cuman tak pikir tamu kan wangi kan gitu loh. Sama istri saya itu juga gitu. Saya ingat waktu kenal pertama itu, ya ceritanya dia waktu tempatnya Mas Tias itu minyak wangi, jujur ini rapopong masa lalu ya. Minyak wangi saya tuh nggak hanya satu merek, ganti yang lain. Dia bilang wangi nih, gitu. Padahal dia nggak suka yang wangi macam-macam. Untungnya dia nggak ilfil, berarti langsung, wis nggak mau kenal lagi nih ngono. Kita belum punya ibu gembala mungkin. Loh, yang berkenan ke dia apa? Yang nggak tahu, waktu itu belum deket kok. Nah setelah menikah saya tahu. Makanya saya kalau beli parfum segala macam, dia yang milihin. Dah kamu yang milih apa deh. Daripada aku tuku dewe, nggak salah. Saya nggak mau apa yang wangi menurut saya nggak berkenan, gitu loh. Nah itulah sebetulnya kuncinya apa? Dengar-dengaran. Dekat dan dengarkan. Tanya apa sesungguhnya dikehendaki. Demikian juga kita dengan Tuhan. Termasuk dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tanya Tuhan, aku harus bagaimana? Mari saya mengajak kita semua waktu-waktu ini tanya sama Tuhan. Untuk Jovan setelah 22 tahun mau seperti apa? Tuhan mau bawa kemana? Saya berdoa dan kita semua juga berdoa. Ya, nanti kalau Tuhan arahkan sesuatu, dapat pesan sesuatu, sampaikan ke saya. Ya, kita sama-sama belajar untuk minta tuntunan Tuhan. Tiba-tiba aku waktu sedang merenungkan firman Tuhan, aku tangkap sesuatu begini-begini. Sampaikan. Nek ra disampaikan dosa. Karena itu bukan tentang pribadi, ya, tentang pekerjaan Tuhan. Ada yang dapat mimpi, aku dapat mimpi, Pak. Kita begini-begini, sampaikan. Enggak apa-apa, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Tuhan bisa bicara melalui ayat firman Tuhan. Tuhan bisa bicara melalui lagu pujian. Tuhan bisa bicara melalui khotbah. Tuhan bisa bicara melalui keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga bisa bicara secara audible, mau dengar suara langsung. Jangan heran, Allah kita hidup kok. Tuhan kita hidup. Dan Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ya, tergantung kita bisa nangkep enggak cara dia berbicara. Ya, saya pernah sampaikan toh, kadang-kadang Tuhan berbicara lewat bokong truk. Biasanya kan utusannya yang aneh-aneh gitu kan. Saya pernah ditegur, ya diingatkan, bukan tegur, diingatkan Tuhan lewat bokong truk gitu loh. Immanuel, ya sepele toh tulisan Immanuel, dek langsung hatiku. Oh ya Tuhan, saya diingatkan ada Tuhan yang menyertai. Kenapa galau hatimu? Kalau disertai Tuhan masih galau, masih khawatir, masih takut, berarti engkau nggak percaya penyertaan Tuhan. Orang yang khawatir hidupnya, orang yang takut hidupnya adalah orang yang tidak terlalu percaya. Wes nek mau diarani ra percaya. Kurang percaya akan penyertaan Tuhan. Nek engkau yakin disertai Tuhan, ingat Tuhan itu yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kehidupan. Dia berdaulat, dia berkuasa, nek Tuhan menyertai engkau. Apa sih yang lebih besar daripada Tuhan? Makanya supaya kita bisa menyenangkan Dia yang begitu maha itu, maha kuasa itu, engkau mesti dekat terus. Sadari akan penyertaannya sehingga ketika engkau melangkah engkau gak salah. Dan apa yang engkau lakukan berkenan. Kuncinya itu kejar perkenanan. Saya masih ingat satu kisah. Kita nggak usah buka di Alkitab, ada tentang Esther. Saudara tahu, satu kali Esther ini ditegur sama Mordekai. Ya, Pak Lieh itu ya. Dibilangin intinya ki jangan berpikir bahwa ketika kamu di istana kamu bisa aman. Intinya apa? Bangsa Yahudi mau dibinasakan, mau digenosida, mau dibunuh semua. Sama siapa namanya? Haman. Itu sudah disiapkan itu. Wah, rencana bikin undang-undang segala macam. Esther diminta sama Mordekai menghadap raja. Padahal sebelumnya itu sudah ada ratu. Siapa sebelum Mbak Esther siapa? Wasti, bukan Mbak Esther ini ya. Ya, sebelum Ratu Esther itu ada Ratu Wasti. Itu gara-gara ya tidak berkenan di hadapan raja, dia dipecat gitu loh. Bahkan bisa sampai nyawa. Loh Esther, waduh, yang sebelumnya aja pernah ada ratu diturunkan. Langkone aku sampai enggak berkenan piye.
Akhirnya apa? Untuk mendapatkan perkenanan itu, dia mengajak semua berpuasa 3 hari. Ternaknya ikut poso. Radiret kesek. Wah. Lagi sih, apa yang terjadi kemudian ketika Ester menghadap raja? Dari jauh raja melihat, dia mengulurkan tongkatnya. Itu pertanda, aku berkenan atas engkau. Kalau dia sampai menggedruk nih, siapa itu? Penggang dia. Wah, ini gak berkenan. Bayangkan pertaruhan seperti itu. Nah, berkenan itu seperti itu. Apa? Itu yang dilakukan tuh menyukakan dia. Nyata apa? Raja senang dengan kehadiran Ester. Aku berkenan atas engkau. Apa yang kau inginkan? Lah gitu loh. Kalau sudah dalam perkenanan Tuhan, selanjutnya pertanyaan dari Tuhan adalah apa yang kau mau? Gitu loh. Ester kan juga gitu ditanya, toh. Bahkan separuh kerajaan pun akan kuberikan. Itu luar biasa itu. Artinya kalau orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan, hidupnya disertai Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Cuma dikasih Tuhan, saya gak akan panjang lebar. Intinya, ayo sama-sama kejar perkenanan. Kalau hidup kita, pelayanan kita, semua berkenan di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memegang kendali atas hidup kita. Tidak akan dibiarkannya kita mengalami sesuatu yang membawa kehancuran. Sebaliknya, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benih firman-Mu sudah ditaburkan pagi ini. Yang mengajarkan kami supaya kami mengejar perkenanan Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan apa yang baik, tetapi kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan. Ialah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami perlu dekat dengan Tuhan. Kami perlu mendengarkan Engkau terus. Kami perlu memberikan hidup kami. Kami harus beriman kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, tanpa syarat apapun. Itulah yang kami harapkan Tuhan, yaitu perkenanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Jadikan kami seluruh jemaat-Mu pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.